Ramadan adalah bulan produktif, mestinya bulan di mana kita melahirkan banyak hal. Termasuk juga para sahabat ketika mereka memenangkan perang ini justru di bulan Ramadan. Itu menarik banget, Ustaz. Iya, jadi ketika mereka pulang dari perang itu mereka gembira luar biasa, dan gembira karena memang pulang dari perang Badar. Yang kedua karena gembira menyambut Idul Fitri pertama dalam sejarah Rasulullah ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Di sini ujian bahwa dalam perjuangan apapun bentuknya, kadang kita harus berhadapan bukan dengan orang lain, tapi dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Di situ pilihan keimanan yang betul-betul kita harus berpihak. Kemana kita berpihak? Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas lewat obrolan santai. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Kang Rensu ya. Makanya aneh harus tanya Ustaz. Ustaz gimana kabarnya Ustaz? Sehat alhamdulillah. Ini adalah episode saya dengan Ustaz ya. Siap. Setelah beberapa episode yang lalu dengan teman saya Ustaz. Ya, Kang Mas Robi. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah sekarang berkesempatan juga untuk kita ngobrol-ngobrol santai di acaranya Cloud nih, Ustaz. Close ya. Kita akan melanjutkan bahasan kita dari obrolan-obrolan santai yang kemarin-kemarin, Ustaz, yang sebelum-sebelumnya masih seputar Ramadan. Okay. Karena Masya Allah banget kita hari ini alhamdulillah Allah sempatkan, Allah izinkan untuk bisa menikmati Ramadan dan memperjuangkan amal-amal kita di Ramadan ini. Alhamdulillah. Lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Jadi buat teman-teman semua jamaah, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini ya Ustaz ya. Amin insya Allah. Seperti yang Ustaz bilang. Baik Ustaz, insya Allah kita akan lanjutkan lagi bahasan-bahasan kita, obrolan-obrolan seru dan santai. Masih bertema tentang Ramadan tentunya Ustaz, dan kali ini kita akan tanya-tanya sama Ustaz itu tentang peristiwa-peristiwa mungkin yang terjadi di bulan suci Ramadan. Karena Ana pernah membaca juga nih dari buku-bukunya Ustaz yang Masya Allah ya. Bukunya Ustaz banyak sekali tentang sirah ini ya. Ini ada peristiwa-peristiwa yang ternyata ini peristiwa yang sangat besar ya di dalam ini ya sejarah kaum muslimin. Ini terjadi di bulan suci Ramadan Ustaz. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi juga buat kita nih. Betul. Tentang peristiwa tersebut. Mungkin Ustaz bisa jelaskan kira-kira nih Ustaz, peristiwa apa saja sih sebenarnya yang terjadi di bulan suci Ramadan? Ya. Ini menarik menurut saya tema ini, walaupun tidak tuntas sekali pertemuan ya, karena justru peristiwa-peristiwa besar itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Masya Allah. Mulai dari perang Badar sampai kemerdekaan RI. Wah, panjang nih sejarahnya. Panjang ya. Dari perang Badar di masa Rasulullah SAW tahun kedua Hijriah sampai kemudian nanti ada Futhu Makkah ya, atau kemudian kemerdekaan RI yang kita tahunya kan 17 Agustus 1945. Padahal itu terjadi juga di bulan Ramadan. Ya. Nah, yang mungkin bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini tentang Ghazwatu Badrin ya, atau tragedi Badar. Saya terjemahkan saja dengan tragedi lah ya. Ntar kalau ngomong perang ntar radikal lagi ya. Jadi perang Badar saya personally ya, pribadi sedang menulis ya serial perang di masa Nabi. Jadi ya semoga saja nggak dicap radikal ya. Nulis buku tentang perang, nanti akan ada 9 perang dan sudah terbit 5 ya. Nah, di antaranya adalah buku yang di tangan saya ini ya, Manajemen Kemenangan, belajar dari perang Badar. Ya, ini penting ya, sebab sebagaimana kita pahami perang Badar ini terjadi justru di bulan Ramadan. Bulan yang selama ini kita anggap sebagai bulan rebahan. Nah, betul banget Ustaz. Bulan bermalas-malasan. Masanya jangan-jangan ada yang bikin komunitas kaum rebahan nanti ya. Jadi kerjanya tidur dengan alasan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Saya bilang kalau tidurnya aja ibadah, apalagi tidak tidur ya. Jadi mesti Ramadan adalah bulan produktif, mestinya bulan di mana kita melahirkan banyak hal. Termasuk juga para sahabat ketika mereka memenangkan perang ini justru di bulan Ramadan. Itu menarik banget Ustaz. Iya, jadi ketika mereka pulang dari perang itu mereka gembira luar biasa, dan gembira karena memang pulang dari perang Badar. Yang kedua karena gembira menyambut Idul Fitri pertama dalam sejarah Rasulullah ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Dimulai dari biasanya kalau kita bicara tentang perang,
latar belakang misalnya, ada hal yang harus kita luruskan. Dalam banyak buku ditulis perang Badar ini dimulai dari atau dipantik oleh Rasulullah dan kaum muslimin ingin mencegat kafilah dagang kafir Quraisy. Iya. Nah, itu mungkin teman-teman ya mungkin banyak baca tentang hal ini ya. Jadi ada kesan berarti yang mulai perang umat Islam dong, yang nyari gara-gara gitu kan. Padahal dalam bentangan sejarah kita tidak pernah menemukan satu peristiwa pun dimulai atau di mana Nabi dan kaum muslimin yang mulai, nggak pernah, termasuk dalam perang Badar ini. Ya, jadi karena dalam Islam kita nggak boleh mulai perang tuh nggak boleh. Ya. Kalaupun terjadi perang itu adalah pilihan paling akhir, ya, di mana tidak ada pilihan lainnya. Ya. Nah, termasuk dalam perang Badar ini. Jadi penyebab utama perang ini bukan karena kaum muslimin mencegat kafilah dagang, ya, itu hanyalah asap ya, dari peristiwa sebelumnya, di mana kafir Quraisy ya, pernah mengirimkan surat ancaman ya, dalam riwayat Imam Abu Daud itu dikatakan 2 surat dilayangkan oleh kafir Quraisy ke Rasulullah dan ke penduduk Madinah. Isinya kira-kira mereka mengancam Rasulullah dan kaum muslimin ya, agar segera meninggalkan Madinah Al-Munawwarah. Demikian juga dengan penduduk Madinah agar mengusir Rasulullah. Nah, ini pemantik peperangan itu sendiri ya. Maka baginda Rasulullah SAW segera bereaksi, ya, artinya bukan beliau memulai, dan di antara yang beliau lakukan melakukan mengirim beberapa ekspedisi. Makanya sebelum perang ini kan ada 8 ekspedisi perang. Ini yang jarang diungkap. Nah, termasuk juga adalah ekspedisi yang dipimpin oleh beliau ya untuk mencegat kafilah dagang kafir Quraisy. Namun gagal ya, justru pimpinan ya, kafilah dagang ini ya, berhasil lolos dan mengirimkan utusan ke Makkah, sehingga Abu Jahal yang berada di Makkah ini mengirimkan tentara dan dipimpin langsung oleh beliau. Nah, berangkatlah mereka dari Makkah ya menuju ke Madinah ya, mereka janjian di Badar ya, dan ini awalnya ya bukan niat perang, bahkan ketika akan berangkat di antara mereka itu sempat terjadi kebimbangan ya, ada 2 pilihan. Sebab kafilah dagang yang akan mereka selamatkan ini sudah selamat. Jadi ngapain lagi berangkat perang gitu kan? Tapi kata Abu Jahal, la katanya. Namurru ila Badrin, kita tetap berangkat ke Badar. Naqumu fihi salasan, kita tinggal di situ 3 hari, tradisi mereka demikian. Dan kita pesta pora, minum khamar, menunjukkan kepada dunia bahwa kita yang menang. Nah, ini awal mula terjadinya peristiwa ini ya, dan terjadi adalah peperangan itu dengan kekuatan yang sangat tidak seimbang. Jadi kaum muslimin jumlahnya sekitar 313 orang, sementara kafir Quraisy waktu itu jumlahnya lebih dari 1.000 orang. Masya Allah. Jadi berapa lawan berapa itu? Iya, 1 lawan 3 ya. 1 lawan 3 ya. Tapi dengan kekuatan kaum muslimin, dengan keikhlasan di Ramadan, di bulan Ramadan gitu kan, mereka bisa menang ya, melawan kafir Quraisy yang jumlahnya 1.000 orang lebih itu. Nah, bahkan yang terbunuh di antara mereka itu adalah orang-orang yang selama ini menjadi tokoh, misalnya Abu Jahal. Abu Jahal itu terbunuh dalam perang ini. Lalu ada tokoh Utbah bin Rabi'ah ya, pimpinan tertinggi Quraisy pada waktu itu. Ada tokoh lain namanya Umayyah bin Khalaf, orang paling kaya di Mekah, yang kalau kita menyebut Umayyah bin Khalaf ini kita akan ingat dengan Bilal bin Rabah, yang sempat disiksa gitu ya. Sekarang ini 3 tokoh yang di antara sekian banyak tokoh yang tewas dalam perang tersebut. Dan ini peristiwa besar pertama yang mengguncang dunia. Viral. Kalau itu viral, saya kebayang Kang Ren, kalau terjadi pada hari ini, wah itu menjadi peristiwa yang sangat viral gitu benar-benar. Ya. Sangat. Hal yang menarik juga adalah bahwa dalam peperangan ini sebenarnya terjadi antara sesama Quraisy. Maka kita temukan dalam perang ini ada anak. Nah, ini ujian keimanan tersendiri ya. Jadi ada anak melawan ayahnya, ada adik melawan kakaknya, ada tuan melawan mantan budaknya. Ya, jadi betul-betul perang. Tapi yang membedakan mereka adalah iman. Ya, ini yang membedakan mereka di keimanan. Di sini ujian bahwa dalam perjuangan apapun bentuknya,
kadang kita harus berhadapan bukan dengan orang lain, tapi dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, di situ pilihan keimanan yang betul-betul kita harus berpihak. Kemana kita berpihak? Sebut misalnya anak melawan ayah misalnya, seperti terjadi Abu Bakar. Abu Bakar Muslim ya, sementara anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar itu kafir. Waktu itu masih kafir. Nah ini kalau kita bahas Abu Bakar, saya suka sampaikan kisah ini. Jadi Abu Bakar itu unik. Ketika dia berperang melawan anaknya pada perang Badar itu, dia selalu menghindar. Nah, dia tidak pengen ketemu. Ketika ditanya kenapa? Sebab kalau saya ketemu justru saya khawatir anak saya yang bunuh saya, dia masuk neraka. Atau saya yang membunuh dia yang masuk neraka. Ya. Nah, jadi dia tidak pengen anaknya masuk neraka. Dia pengen suatu saat anak ini sadar dan kemudian masuk Islam. Dan betul ya, tidak lama setelah itu dia kemudian masuk Islam. Kemudian yang lainnya misalnya siapa ya? Abu Ubaidah bin Jarrah. Iya. Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang sahabat yang luar biasa, bertemu dengan bapaknya dan dibunuh. Iya, itu peristiwa yang sangat luar biasa. Luar biasa ya. Kemudian ada lagi yang lucu, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair Muslim, dia punya adik namanya Al-Aiz bin Umair. Itu lucunya begini, ditangkap ya. Ditangkap, kata dia, ikat anak ini katanya gitu kan, ikat orang ini ya. Jangan sampai lepas. Saya tahu ibunya kaya. Ya ibu dia juga. Iya. Kan ibunya dia juga ya. Maksudnya ibunya kaya, nanti selepas peperangan bisa ditukar, dibebaskan ya, tawanan perang kan. Makanya dibilang ini orang jangan lepas katanya. Nanti kita tukar habis peperangan. Saya tahu ibunya kaya katanya. Karena ibu dia juga. Yang tragis misalnya kisah Umayyah tadi itu. Itu unik luar biasa ya. Bagaimana seorang Umayyah bin Khalaf yang kisahnya diabadikan dalam banyak buku, saya kira di kitabnya Rahiqul Maktum karangan Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri itu juga demikian. Jadi mungkin teman-teman saya ceritakan dramatisnya gitu ya. Perang waktu itu kan begini Kang Ren. Rumus berperang itu man qatala aduwan falahu salabuhu. Siapa yang bisa membunuh musuhnya maka dia boleh mendapatkan harta milik musuhnya itu. Menjadi milik pribadi. Yeah. Karena itu perang pada waktu itu menjadi suatu hal yang diinginkan oleh orang-orang tertentu yang jagoan-jagoan itu. Kalau diajak perang senang banget karena pulang nanti bawa harta rampasan perang ya. Jadi semi judi gitu ya. Nah, man qatala aduwan falahu salabuhu. Dia akan mendapatkan harta. Nah, adalah seorang sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini kan pengusaha. Kang Ren kebayang nggak pengusaha ikut perang? Iya benar. Jadi kira-kira yang dibunuh siapa? Orang kaya. Ngapain bunuh orang miskin gitu, nggak punya duitnya? Jadi sasaran targetnya itu orang-orang kaya. Dan dia tahu musuhnya siapa aja yang kaya. Dia lihatin nih, ini orang kaya dibunuh. Jadi sehingga Abdurrahman bin Auf itu di tengah peperangan itu dia kerepotan sendiri. Bawa harta rampasan perang yang diambil dari orang-orang kaya yang dibunuh itu ya. Di sini tameng 5 gitu ya. Di sini pedang bagus-bagus berlapis emas 3 gitu ya. Belum lagi unta. Wow dia ya giring. Ini milik dia, orang dia bisa bunuh musuhnya ya. Nah di tengah kondisi demikian dia lihat terlihatlah oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini rekan bisnisnya dulu di masa jahiliyah ketika mereka di Mekah. Kata dia udah mau kalah waktu itu ya. Jadi kafir Quraisy sudah mulai terdesak. Kata dia, ya Abdurrahman, ngapain bawa yang gituan? Terus lepas semua harta rampasan perangmu, ya tawan saya. Artinya kalau ditawan kan dia menjadi jaminan tidak boleh dibunuh. Betul. Ini otak bisnis sejalan nih. Ini pengusaha emang lucu ya. Kata dia, benar juga. Ini receh nih ya, unta ini receh nih. Ini gembong ini ditangkap dibebasin usai peperangan kan bisa dapat duit lebih banyak lagi. Maka dilepaslah unta, belum lepas, ditawan lah tuh si Umayyah bin Khalaf, orang kaya ditawan, diikat tangannya ke belakang. Begitu diikat muncul Bilal. Katanya, ini yang nyiksa gue dulu katanya. Ini Umayyah ini yang nyiksa saya dulu di Mekah. Kita ingat cerita tentang Bilal yang disiksa oleh Umayyah sebelum dimerdekakan oleh Abu Bakar kan. Kata Abdurrahman, ya Bilal jangan bunuh, ini tawanan saya. Enggak, kata Bilal, selagi dia hidup saya enggak ketenang katanya. Maka Bilal itu ya dia cabut pedangnya, diilustrasikan, digeret tuh pedangnya di padang pasir Sahara itu ya, bebatuan dan pasir diseret. Begitu dekat Umayyah, kluk dibunuh langsung. Ini budak yang bunuh mantan tuannya ya. Kata Abdurrahman, ya Bilal ya.
gara-gara ente nih harta rampasan saya udah saya buang, tawanan jemput tangan kosong, nggak apa-apa. Maka untunglah usai peperangan turun ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menjelaskan tata cara pembagian harta rampasan perang dengan cara dikumpulkan semua baru dibagi rata. Kalau enggak itu Abdurrahman enggak kebagian apa-apa tuh ya. Ini juga barangkali pelajaran bab niat kali ya. Jadi bagaimana kita menjaga niat itu. Jadi ayat tentang ghanimah itu baru turun setelah perang Badar. Sebelum perang Badar itu terserah lu gitu ya. Bebas ya. Dan kan yas'alunaka 'anil anfal kan al-anfal itu terus setelah perang Badar. Ya, terkait dengan peristiwa di mana para sahabat Nabi bingung. Ini harta rampasan banyak, kata yang lain kan saya ngambil, tapi kan ini kan orang main sepak bola ya, yang nendang masukin gol ke gawang dibilang dia yang menang, kata yang jaga gawang kan saya jaga gawang juga, artinya di bait tim. Kalau dulu enggak ya, jadi siapa yang bunuh lawannya maka dia akan mendapatkan. Nah, sebagai penutup mungkin ya, bahwa yang mungkin jadi pelajaran kita di bulan Ramadan ini, bahwa ini perang besar ya, perang Badar ini, dan terjadi di bulan Ramadan. Bagaimana para sahabat Nabi pada waktu itu bisa memenangkan peperangan ini di tengah Ramadan. Kita yang hari ini tidak sedang perang ya, saya ingin sampaikan jangan sampai Ramadan ini mengurangi produktivitas kita ya. Jadi tetap berkreasi, tetap melaksanakan tugas-tugas kita ya, jangan kemudian menghambat aktivitas kita. Nah, bagaimana caranya? Ya emang kita harus balik lagi ke belakang, yaitu dengan membiasakan puasa sebelum Ramadan, sehingga puasa itu menjadi suatu hal yang adi, suatu hal yang sangat biasa bagi kita. Sebagaimana para sahabat Nabi nggak menghalai, jangan Ramadan jangan perang dulu, nggak ada. Ramadan jangan pergi dulu, nggak ya. Nanti kita akan cerita bagaimana perang Fathu Makkah itu mulai berangkatnya itu awal Ramadan, artinya Nabi tahu ini Ramadan tapi berangkat juga ya, nggak ditunda entar ya kita habis Ramadan kita kan suka begitu tuh. Iya, benar, kapan ntar habis Ramadan ya. Ntar habis Ramadan biar banyak tuh padahal enggak ya, Ramadan jangan sampai mengurangi ide dan kreativitas kita. Oke, baik Ustadz, terima kasih banyak. Masya Allah banget ternyata teman-teman. Jadikan Ramadan ini adalah bulan yang produktif untuk kita. Jangan sampai Ramadan ini justru dijadikan alasan bagi kita untuk mengurangi dan membatasi kreativitas kita. Sebagaimana tadi yang Ustadz sampaikan, bahwa Badar atau peristiwa perang Badar ini terjadi justru di bulan Ramadan. Di saat kita mungkin lapar, haus dan lain sebagainya, para sahabat mencontohkannya dan tentunya dengan Rasulullah untuk berjuang gitu kan, di tengah padang pasir, panas, lapar dan lain sebagainya, dan ternyata Allah berikan kemenangan kepada mereka, Masya Allah. Dan itulah yang akan kita dapatkan tatkala kita hari ini memaksimalkan Ramadan. Tentunya kita juga akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, baik buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, komen dan share informasi yang ada di channel kami, dan kita akan ketemu lagi di kelas selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.